Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari ini kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita ada di dunia ini, yang telah membentuk kita dari air menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang benulang, kemudian menjadi bentuk manusia yang sempurna di mana tidak satupun berkuasa atas pembentukan itu di dalam rahim ibu kita. Tidak ayah kita, tidak ibu kita, tidak juga para dokter berkuasa atas penciptaan kita di dalam rahim ibu kita. Dari setetes air menjadi kumpulan sel, menjadi kumpulan otot-otot, menjadi kumpulan organ-organ yang sempurna, keluar dari perut ibu kita dalam keadaan sehat dan sempurna. Kita bersyukur atas itu, dan kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Kita sampai saat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-iman adalah amalan yang terbaik. Sebaik-baik amal adalah al-imanu billah. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, bahwa sebaik-baik amal adalah an tu'mina billahi wahdah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kesempurnaan nikmat itu, nikmat diciptakan dalam keadaan sempurna, di mana ada hamba Allah yang tercipta tidak sempurna. Kita sempurna, alhamdulillah. Nikmat iman di mana ada hamba Allah banyak, bahkan lebih banyak yang tidak beriman. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita terima kasih kepada Allah. Kita termasuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari sebuah amalan yang cukup sulit. Mungkin ini amalan lebih sulit dari salat fardu. Lebih sulit untuk diamalkan. Kalau salat fardu insyaallah kita semua sudah salat. Mungkin ini juga lebih sulit dari salat sunnah. Mungkin kita semua sudah salat sunnah. Puasa fardu juga kita sudah, puasa sunnah juga kita sudah, insyaallah. Yang puasa tapi, yang tidak puasa sunnah, tapi paling tidak dia puasa Arafah, puasa Tasua, Asyura, puasa-puasa sunnah yang penting insyaallah dia puasa. Atau puasa Syawal. Itu semua insyaallah lebih mudah dibanding amalan yang akan kita lakukan di hadis ke-15 ini.
Ini hampir sama dengan amalan di hadis ke-13. Hadis ke-13 juga hampir sama dengan ke-15. Ini adalah perkara-perkara yang sulit untuk kita lakukan, tapi kita diperintahkan untuk melakukannya. Hadis ke-13 itu kita sudah pelajari. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang mukmin itu beriman sampai dia itu beriman, yakni tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seiman sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini sudah kita jelaskan betapa sulitnya kita memikirkan kebaikan untuk orang-orang beriman, menginginkan kepada mereka kebaikan sebagaimana kita ingin kebaikan untuk kita. Bagaimana sulitnya, tapi itu perintah dari Rasul yang jelas juga dari Allah Azza wa Jalla, agar kita menyempurnakan iman kita dengan cara apa? Menyempurnakan iman kita semua kaum muslimin yang sudah bagus imannya, sudah bagus ilmunya, sempurnakanlah dengan mencintai kebaikan untuk mukmin yang lain. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Baik. Jadi kita masih di dalam area akhlak, masih di dalam area akhlak. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Apa makna menyempurnakan? Yakni sudah ada sebelumnya, namun antum perlu sempurnakan. Mungkin sebagian kita dari suku fulan, suku Pulau Jawa punya akhlak yang baik, sopan santun, memaafkan. Tetapi itu tidak cukup, perlu disempurnakan dengan Islam. Terus terang aja, Anda sampaikan semua adat istiadat yang baik di sebuah suku itu tidak cukup, perlu disempurnakan dengan Islam. Bisa jadi adat itu sedikit melanggar atau berselisih dengan Islam, atau dia sudah baik tapi perlu diasah, diperbaiki lagi oleh Islam, ditekankan oleh Islam. Karena Islam itu datang di antara tujuannya selain mengeluarkan manusia dari kesyirikan, juga adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Liutammima, untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya sudah ada akhlak di zaman jahiliyah, sudah ada. Di antara akhlak mereka adalah mereka itu memuliakan tamu, itu akhlak mereka. Di antara akhlak mereka adalah mereka berani, punya keberanian, itu bagian dari kebaikan. Namun akhlak tersebut tidak akan baik, sempurna, kecuali disempurnakan dengan ajaran agama kita. Nah, antum, ana dan antum sekalian, mungkin kita baca hadis ini antum sudah lakukan, tapi ana sampaikan tidak akan sempurna akhlak kita sampai kita mengikuti benar-benar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah menyempurnakan akhlak kita ini. Dan Anda sampaikan kepada antum, ya, antum yang rajin salat 5 waktu, rajin puasa, rajin sedekah, rajin tilawah Al-Quran, bahkan menghafal Quran atau khatam Quran, Anda sampaikan ke antum semua sebuah hadis Nabi SAW, innal insana, sesungguhnya manusia itu, au innar rajula, sesungguhnya seorang muslim itu, la yudrik as-sa'ima bin nahari wal qa'ima bil laili bihusnil khuluqi. Sesungguhnya seseorang muslim itu bisa menyamakan pahala orang-orang yang salat malam, puasa siang dengan akhlaknya. Bisa difahami? Jadi yang satu rajin ibadah sunnah qiyamul lail, kemudian sunnah puasa siang malam, puasa siang hari, Daud bahkan. Kalau antum ingin mengejar dia, ini kaidah dari Rasulullah SAW. Kalau ingin antum mengejar dia, antum dalam berpuasa lemah karena suka makan, hobi memakan. Subhanallah, ada tisu kan? Hobinya makan. Dia suka makan, atau dia jualan, dia harus nyicipi setiap hari, tidak bisa berpuasa. Atau dia seorang ibu mengurus anak, atau dia seorang bapak yang masih muda harus temani anak makan. Biasanya yang sering puasa yang udah tua, pensiun sering puasa. Kalau muda kayak antum ini, yang sering-sering, yang enggak.
Tapi kita sebagai muslim, yang kita tahu kelemahan saya, ana tidak bisa bangun pagi sholat 11 rakaat, sholat lebih dari itu tidak bisa, 7 pun tidak bisa, 3 pun tidak bisa. Terkadang cuma 1 rakaat untuk sekedar witir saja. Masing-masing sadar diri, ana sadar diri, antum sadar diri. Ana nggak bisa puasa sunnah Senin Kamis, hanya Senin saja. Oh, ana nggak bisa puasa sunnah Senin, tidak bisa Kamis, tidak bisa yang lainnya. Lantas antum jangan putus asa. Di dalam Islam ada amalan lain yang bisa mengangkat derajat kita sampai kepada amalan-amalan ibadah yang mahdah tadi, ibadah puasa atau salat sunnah. Anak kerja tidak bisa salat sunnah duha, fulan salat sunnah duha rajin, anak tidak bisa karena anak harus berangkat kerja, di kerja tidak boleh salat duha kecuali salat fardu boleh di kantor misalnya begitu. Teman-teman khatam Quran, dia ikut majlis khatam Quran, yakni setoran Quran 1 hari sekian juz, setengah juz, sekian ayat, 1 lembar, 2 lembar. Teman-teman yang satu ikut program hafalan Quran, yang satu ikut tahsin Quran. Ana sibuk, taib. Lantas ketika antum sibuk tidak bisa melakukan amal-amal yang sudah jelas amalnya itu amal ibadah antara antum dengan Allah, kita sebagai muslim harus memikirkan amalan yang lain. Apa amalan yang lain? Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, innar rajula, sesungguhnya kita itu seorang muslim, la yudrika, dia bisa sampai menyamai derajat siapa? Derajat as-saimi bin nahari wal qaimi bil lail, derajat orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari. Puasa siang, salat malam ini udah amal paling hebat ini. Makanya Nabi ambilnya itu, ya. Kalau jihad nggak bisa, Syekh. Kalau jihad nggak bisa. Kalau jihad tidak bisa dibalap kecuali dengan jihad lagi. Tapi kalau sekedar dia rajin salat malam, rajin puasa sunnah, antum bisa kejar dengan apa? Kata Nabi, bihusnil khuluqihi, dengan akhlak. Ini akhlak. Bihusnil khuluqihi, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang berpuasa siap Senin Kamis, jangan maghrur, jangan tertipu, jangan angkuh, jangan merasa bangga. Kemudian antum yang rajin salat 5 waktu di masjid, jangan maghrur, jangan angkuh, jangan bangga. Kemudian antum yang salat sunnah, ba'da salat sunnah, ba'dal fard salat sunnah juga jangan maghrur. Yang qiyamul lail jangan maghrur, yang salat sunnah jangan maghrur. Maghrur itu tertipu, lalai, tertipu. Apa sih? Ujub, merasa hebat. Tidak, ternyata dalam Islam ada amalan akhlak yang nilainya itu besar. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara sebab banyaknya masuk ke dalam surga hambaku, umatku adalah akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Banyak akhlak itu. Antum sudah pernah belajar belum? Akhlak itu apa akhlak? Ada namanya ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu dari antum untuk Allah Azza wa Jalla. Antum menyembah Allah Azza wa Jalla dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Itulah disebut ibadah. Ada yang satu lagi akhlak, dapat pahala juga. Akhlak itu hubungan antara kita dengan makhluk. Antum dengan manusia, manusia dengan manusia, gitu ya. Manusia dengan hayawan, manusia dengan tumbuhan. Itu masuknya bab akhlak. Bab akhlak. Dalam bab akhlak itu nilainya tinggi. Kalau antum pernah mendengar ada seorang wanita yang dimaafkan oleh Allah, dia pekerjaannya adalah dia mencari nafkah dengan menjual kehormatannya yang Allah ciptakan untuk dijaga. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga kemaluannya, walladzina hum li furujihim hafizun. Suruh dijaga kemaluan tuh suruh dijaga, tapi dia justru cari nafkah dengan kemaluannya, seorang wanita di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Tapi wanita itu kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sebab kasih sayangnya kepada seekor anjing yang haus. Sudah pernah tahu belum? Hadis sudah tahu ya, itu kan dia datang, dia dalam perjalanan dia melihat ada seekor anjing yang keliling-liling di sumur. Si anjing itu melihat ke arah sumur, dia haus ingin minum, tapi dia tidak bisa ambil air kan, kalau dia nyemplung dia nggak bisa naik, terlalu tinggi, tidak bisa. Maka dia keliling-liling situ terus mutar sambil mengulurkan lidahnya. Kata hadis Nabi, kata Nabi SAW, kadal atashu yaqtuluhu, hampir dia mati sebab kehausan. Itu hadisnya. Kemudian ada seorang wanita, seorang baghi ya, seorang wanita yang tadi mencari nafkah dari menjual kehormatannya yang disuruh Allah suruh jaga, dia malah jual, nyari duit pakai gituan. Naudzubillah min dzalik. Itu sebenarnya sebuah fahish, sebuah kekotoran yang kotor sekali. Antum mungkin dengarnya jijik, tapi Allah Maha Pengasih, sebab dia melihat anjing itu kasihan,
sampai haus seperti itu, dia buka selendangnya, dia pakai selendang, selendangnya itu dicopot, diikat ke tali, diikatkan ke sepatunya, kemudian dilempar sepatunya ke dalam sumur seperti ember gitu, dikailkan itu, kemudian ditarik lagi, maka ada air di dalam sepatu itu, tidak banyak, tapi dikasihlah kepada anjing itu sampai anjing itu pun minum. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, kata Allah, kata Nabi, faghafara laha. Allah mengampuni dia sebab rahmat atau kasih sayang dia kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa iya hanya sekedar itu dia kemudian dapat ampunan dari Allah?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni atau membalas segala kebaikan yang diberikan setiap makhluk hidup walaupun binatang. Ini bab apa? Ibadah atau akhlak? Akhlak. Jadi akhlak itu banyak. Kalau antum lihat lagi hadis-hadis lain tentang akhlak. Bentar. Ini susah ditarik ya. Oh, ada tisu. Ada serap-serap. Nah, banyak hadis kalau antum perhatikan, ada seorang muslim dalam hadis sahih, hadis Muslim disebutkan ada seorang muslim yang menyingkirkan sebuah ranting di jalan atau sebuah ranting di jalan, kayu di jalan, dengan niat dia khawatir ada seorang muslim yang nanti jatuh terkena ranting itu, terluka, sehingga dia singkirkan. Dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi dia masuk surga sebab itu. Jadi maksud ana kita kan lemah nih ya. Kita lemah dalam ibadah. Sekuat-kuatnya kita paling fardu, ya kan? Ibadah sunnahnya, Qur'annya, zikirnya, yang lainnya kan lemah. Apalagi qiyamul lailnya kan lemah. Kemudian puasa sunnahnya kan lemah. Sedekahnya juga lemah. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah kita beramal dari sisi akhlak. Nah, apa di antara akhlak? Banyak, pokoknya banyak akhlak, adab sesama makhluk. Bagaimana antum berinteraksi dengan binatang? Ada itu masalah. Cuman waktunya mepet ini, ntar nggak kebahas hadis ini. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi SAW berkhutbah. Kata Nabi SAW, ada seekor sapi yang berbicara kepada tuannya, sebab sapi itu dipakai untuk ditunggangi. Kata sapi itu berkata kepada tuannya, "Wahai fulan, saya diciptakan bukan untuk ditunggangi, saya diciptakan untuk membajak sawah." Itu satu. Itu Nabi SAW menceritakan keluhan binatang. Kemudian Nabi SAW bercerita lagi tentang keluhan binatang, yaitu binatang serigala yang berhasil memakan domba. Ada anak domba yang berhasil diambil sama serigala itu, dimakan sama serigala itu. Pengembalanya kemudian datang ke serigala itu dan memukul serigala itu dengan tongkatnya. Akhirnya dilepas oleh serigala itu kambing itu. Kemudian serigala itu berkata, "Engkau telah mengambil rizki yang Allah berikan kepadaku." Serigala ngomong gitu. Artinya antum kalau ada ikan antum dimakan sama kucing, kasih aja. Anda nggak main-main, Anda sampaikan ini. Dia tidak ngomong, tapi di situ Nabi menyampaikan sebuah hadis. Ada seekor serigala, dia sudah dapat. Kemudian si pengembala, hak dia dong, pengembala kambing dia. Dia tinggal bilang apa? Dia tinggal pukul, ngapain kan kambing saya, hak dia. Tapi qadarullah, Allah jadikan binatang itu, si serigala berbicara mengatakan, "Rizqun saqahullahu ilai." Rizki yang Allah berikan, Allah bawa untuk saya, kan terjadinya atas izin Allah. Itu dibawa ke tempat gembala, tiba-tiba kambing itu menyendiri. Biasanya dia akan ngambil yang menyendiri, si kambing itu menyendiri. Makanya dia bilang, si serigala itu bilang, "Rizqun saqahullahu ilai." Rizki yang Allah iring ke saya, Anda ambil. Nah, itu jadi pelajaran juga antum. Kalau ada kucingnya atau apa yang makan daging antum, kasih aja ya Syekh. Itu bagian dari akhlak. Nah, Islam tuh terlalu sempurna untuk tidak diimani, terlalu hebat untuk tidak dipelajari. Rugi antum tidak belajar Islam, apalagi akhlak itu terhadap binatang.
Itu pelajaran buat kita. Yang tadi sesimpel itu tapi pelajaran. Nah, itu akhlak. Dia perlu makan, Syekh. Kalau perlu antum beli ikan khusus digoreng, direbus hanya untuk kucing. Naam, hadza kullu, ini semua akan dijadikan oleh Allah pahala, dan itu pahalanya bisa lebih besar atau bisa menyeimbangi. Anda tidak bilang lebih besar, tapi dalam hadis itu la yudrik, bisa mengimbangi amal-amal ibadah yang antum nggak sanggup. Kalau ngasih makan kucing kan sanggup. Oke, itu terhadap binatang. Banyak hadis-hadis lain. Terhadap manusia ada bab banyak sekali. Yang pertama, bagaimana antum berakhlak kepada berakhlak. Akhlak itu bukan adab doang ya. Mungkin sebagian kita memahami akhlak itu beradab, duduk yang rapi, bicara yang sopan santun, buang sampah pada tempatnya. Itu PPKN ya. Akhlak itu tata cara bagaimana Anda bermuamalah. Dalam Islam, apa itu akhlak? Tata cara bagaimana Anda bermuamalah sesama makhluk. Kepada manusia nomor satu, kemudian binatang, kemudian pohonan. Tumbuhan itu juga ada hadis-hadis tentang tumbuhan. Ya, tentang tumbuhan ada juga dalam hadis Nabi SAW. Pokoknya Islam itu kaya lah. Kalaulah itu dijadikan pelajaran dalam PPKN, insyaallah bagus. Tapi kalau PPKN adab moral itu terlalu sedikit, moral itu terlalu kecil, bagian kecil. Harusnya dipelajarinya komplit. Nah, adab itu banyak, sesama manusia banyak. Coba antum kepada orang tua, itu ada ilmunya. Antum kepada istri, ada ilmunya. Istri kepada suami, ada ilmunya. Antum kepada anak, ada ilmunya. Anak kepada orang tua, ada ilmunya. Antum kepada paman dan bibi. Paman bibi itu adalah orang kandung dari ayah ibu kita. Itu ada ilmunya juga, ada caranya. Dan ada hadisnya tentang itu. Kemudian antum kepada sesama muslim, Anda dengan sama muslim. Kemudian ada lagi antum dengan tetangga bagaimana? Tetangga muslim. Kemudian ada lagi antum untuk diri antum sendiri bagaimana? Kemudian ada lagi antum dengan bahkan dengan mertua pun ada. Dengan mertua bagaimana? Jadi Islam itu lengkap sekali mengajarkan kita tentang adab-adab itu atau akhlak. Semua masuk dalam bab akhlak. Guru kepada murid, murid kepada guru. Semuanya ada dalam Islam itu. Baik. Nah, ini hadis ke-15. Ini tadi ana kasih muqaddimah. Ana ingin sampaikan bahwa akhlak itu perkara yang penting dalam Islam, bisa mencapai nilainya setara dengan ibadah sunnah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam hadis ini ada minimal tiga di sini akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih ada waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Tafadhal. Siapa yang mau baca dia? Tolong baca dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jazakallah khair. Baik, coba dicatat ya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya, Allah lapangkan waktu kita. Di sini Nabi SAW mengulangi 3 kalimat, yaitu kalimat tentang keadaan seorang muslim. Keadaannya akan menjadi beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sesungguhnya jika melakukan 1, 2, 3. Menjadi 4 ditambah dengan hadis nomor 13. Hampir sama teksnya, 13 dengan ini. Man kana, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba anda tanya antum semua. Antum ini diciptakan
atau antum ada sendiri di sini? Hah? Coba ceritain anak antum diciptakannya gimana caranya? Hah? Dari orang tua? Hah? Menikah? Ayah ibu antum menikah, kemudian air masuk ke dalam rahim, gitu kan? Ini air, kata Nabi dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi meludah seperti ini, meludah, kemudian Nabi menyampaikan yang maknanya dari sinilah kalian dibentuk, dari sini. Air dibentuk. Kalau tanah bisa dibentuk gak? Tanah bisa dibentuk kan? Tanah dibasahin dibentuk. Ini air. Air antum bisa bentuk gak? Bisa gak bentuk air? Air berubah jadi kayak gini, jadi bayi. Siapa yang bikin? Hah? Dokter, obat, bapaknya, ibunya? Bukan. Allah. Apakah semua bayi keluar dengan sempurna? Tidak. Ada yang tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada matanya. Matanya melek tidak bisa melihat. Ada yang nempel, yang kembar nempel. Naudzubillah min dzalik. Ada yang dikatar subhanallah. Allahumma ighfir lana jami'an. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, di mana Allah tidak menciptakan bagian pinggang ke bawahnya atau bagian kaki ke bawah. Subhanallah. Kamu tahu itu kan? Dan itu ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu seperti itu. Yang sempurna mayoritas, tapi ada yang Allah jadikan cacat untuk menunjukkan kepada antum dan kita semua, liyubayyina lakum, biar kalian tahu itu bukan kuasa kalian. Naam. Mata ana, mata antum, hidung ana, hidung antum, telinga ana, otak ana, itu semua Allah yang buat, teman-teman sekalian. Ada nggak orang yang tahu akil ya? Akil baligh. Baligh artinya apa baligh? Dewasa. Umurnya sudah dewasa. Akil mikirnya matang. Dia tahu ini aurat, malu dia. Dia tahu ini loncat dari lantai atas ke bawah bahaya. Kalau bayi ini loncat aja, dia nggak akil. Naam, aqil baligh, aqil. Siapa yang menjadikan otak itu aqil? Dari mulai dia bayi nggak aqil, kemudian aqil, badan berkembang, otak aqil. Ada nggak manusia yang badannya berkembang, otaknya nggak aqil? Siapa yang membuat itu? Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah, siapa lagi? Antum nggak ada yang berkehendak. Kalau orang sudah nggak aqil, badan dewasa, otaknya kayak anak-anak, anak tanya, ada nggak dokter yang bisa nyembuhin? La, mustahil. Allah yang menciptakan dalam rahim dari air berubah menjadi sebuah otak, kemudian Allah keluarkan menjadi bayi, kemudian Allah jadikan akil dan tidak akil, itu kehendak Allah. Ada yang dijadikan akil oleh Allah, tapi pada akhirnya dijadikan lagi pikun, hilang lagi kemampuan otaknya itu. Itu yang menjadikan semua siapa? Allah. Jadi antum ana semua ini kita ini sebelumnya hanya tidak ada bahkan. Ada, antum lahir tahun berapa? Antum 1920 96. Masya Allah, si muda. 1996 1995. Antum ada nggak di muka bumi ini? Nggak ada. Antum tuh dulu nggak ada. Antum nggak ada, anak nggak ada. Antum benar-benar nggak ada, nol, tidak disebut. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah kita tidak sadar bahwa kita tuh sebelumnya tidak ada? Antum zero, ana zero. Tidak ada nama antum siapa? Ustadz Ibnu. Ustadz Ipung. Ipung dulu banyak, tahun 1000 sekian banyak Ipung, tapi bukan beliau. Nah, kemudian muncul tahun 1900 Allah ciptakan bentuk, ditiupkan ruhnya, kemudian ada namanya Ipung, hadza Ustadz Ipung. Ini orangnya. Kemudian antum dikasih waktu untuk hidup oleh Allah Azza wa Jalla paling 60-70 tahun. Sisanya antum meninggal, bumi akan berjalan panjang. Sebelumnya bumi berjalan panjang, antum hanya ada 60 tahun dan bumi akan berjalan panjang balik lagi, nggak ada urusan sama antum. Antum hanya 60 tahun. Tugas antum hanya suruh oleh Allah untuk ikut yang Allah mau. Itu aja. Kalau antum sia-siakan 60 tahun ini, antum berugi-ruginya. Karena bumi ada sebelum antum dan akan ada setelah antum. Sampai kiamat nanti Allah tetapkan. Jadi waktu antum terlalu sempit. Antum tuh dari garis yang panjang, antum cuma titik kecil. Pernah ada di situ disebut. Antum cuma pernah dengar ada cerita gini-gini tahun dulu. Nah, dikit lagi juga antum mati. Dikit lagi antum mati, antum nggak akan tahu yang akan datang. Sudah selesai. Dan umur bumi ini kita nggak tahu berapa.
Kiamat itu masih lama, Syekh. Tanda-tanda yang ada kiamat kecil, kiamat besar belum ada. Selama belum ada kiamat besar pasti masih lama. Jadi maksud ana begini, ana dan antum man kana yu'minu billah, kita semua hanya disuruh untuk beriman kepada Allah, ikuti Allah. Itu aja. Ikuti yang Allah mau. Jadi kita harus ikuti Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mengikuti Allah berapa tahun? 60 tahun di waktu yang kecil. Bumi matahari sudah ada sebelum antum lahir dan sebelum antum ada, ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian antum lahir 60 tahun di situ waktu antum untuk beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, antum harus beriman juga kepada hari akhirat. Sebab antum akan mati, bumi akan ada terus. Bumi sampai tidak tahu sampai kapan dia akan ada, kemudian Allah hancurkan, kemudian Allah akan bangkitkan. Ana tanya nih sekali lagi. Antum di dunia ini diciptakan dari air. Semua sepakat ya? Sampai orang kafir tuh juga dari air. Ana kadang kesel juga. Kenapa dia nggak percaya? Hah? Dia tahu dia makhluk kan? Demi Allah dia tahu dia dari air. Bahkan dia yang ngeluarin teori itu. Bahkan dia yang foto. Dia yang ciptakan USG. Kalau dalam Al-Quran sih nggak perlu USG. Nabi udah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Nabi sebutkan dalam surat dalam hadis jelas kok runutnya. Sebelum dia ngeluarin USG kita udah tahu itu. Ya kita sudah beriman tentang itu. Nah mereka udah ada USG-nya tapi tidak beriman. Baik. Terus kita kan mati semua. Oke? Mati masuk ke dalam kubur. Ruh kita dicabut pindah ke alam barzakh. Ruh kita ini, ana informasikan wallahu alam dari ana dan antum sekalian sama, kita semua. Ruh kita sudah diciptakan semenjak Allah menciptakan Nabi Adam. Ruhnya sudah ada. Jadi gini, pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Berapa tahun? Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Ini setinggi ini berapa hari ini? Hah? 3 bulan. Ini gedung ini. Nah, jadi jangan belagu cuman bikin beginian doang tahunan. Allah ciptakan langit bumi cuman 6 hari. 6 hari Syekh, 6 hari. Clear. Ini yang gede langit bumi yang antum injek ini. 6 hari. Jadi jangan sombong cuma bikin gedung-gedung tinggi udah tahunan sombong. Ya, 6 hari selesai. Kemudian baru Allah ciptakan di situ qalam. Qalam apa qalam? Apa itu? Pertama Allah ciptakan qalam. Qalam dulu, qalam untuk menulis di Lauhul Mahfuz, takdir-takdir. Kemudian Allah ciptakan langit bumi lebih duluan dari kita intinya. Setelah langit bumi baru nanti ruh diciptakan, kemudian jasad Nabi Adam, kemudian ditiup ruhnya. Nah, kita ini udah ada ruhnya dulu, betul, sudah ada ruhnya. Tapi ada di sini kita merasa hidup, ada dan merasakan itu baru tahun 1996. Ana 1985. Si muda juga kan, antum 1980 sekian atau 70 sekian. Kita hanya ada itu. Baik, ruh sudah ada Syekh. Ruh masuk, kemudian kita meninggal, ruhnya keluar lagi. Ruh masuk di umur 4 bulan ya. Kalau nggak salah di hadis ini juga pernah disebutkan ya tentang penciptaan manusia. Ruh masuk di umur 4 bulan, kemudian ruh keluar lagi, tidak tahu kapan ruhnya masing-masing, ada jadwalnya. Ruh keluar, ana tanya, ruh keluar pindah ke mana? Alam barzah. Jadi ketika kita mati kaum muslimin, kita on the spot langsung di waktu yang sama masuk ke dalam alam baru, tidak ada kematian saat itu kita rasakan. Kita kematian dirasakan oleh ahlul ardi, penduduk bumi. Namanya wafat, disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut wafat, yatawaffau, Allah wafatkan. Disebut wafat yakni keluarnya ruh. Tapi ruh itu masuk ke dalam sebuah kehidupan yang real, yang sesungguhnya disebut yaumul akhir, hari akhir, berawal dari alam barzah. Jasad kita yang tadi diciptakan di mana tadi? Di dalam rahim, hancur di dalam tanah kan? Dikubur hancur dalam tanah, atau mungkin ada yang meledak, ada yang dibakar, terserahlah, hancur. Tapi kitanya ada dalam bentuk ruh. Ruh itu ada di tubuh kita. Sebagaimana nih lampu ada listrik. Ini nggak akan nyala kalau nggak ada listriknya. Kita nggak akan bergerak kalau nggak ada ruhnya. Jadi nggak usah bicara macam-macam. Kita ini hidup sebab ruh. Sebab ruh, dan ruh itu kalau sudah keluar tidak bisa dimasukin lagi. Masalah jantung berhenti, ini berhenti, itu teori kedokteran. Intinya adalah kalau ruh dicabut, berhenti semua. Udah gitu aja. Kalau ruh nggak dicabut, bisa koma tahunan. Mati enggak, hidup enggak, tahunan. Karena ruhnya masih ada, enggak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita dalam Islam ruhnya dicabut, masuk ke dalam alam baru, alam barzah, kita mati. Nah, sekarang jasad kita habis kan, dimakan tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yu'idukum fiha." Kalian akan kuburkan, kalian kembali ke dalam tanah. "Tsumma yukhrijukum ikhraja." Kemudian kalian dikeluarkan dari tanah. Sekarang Anda tanya nih, setelah
masuk kita ke dalam tanah, jadi tanah, ruh kita ada. Kita hidup kan dalam alam ruh. Saatnya kebangkitan, Allah ingin ciptakan kita dari tanah. Akan dari tanah lagi nanti. Kehidupan berikutnya kita diciptakan dari tanah, bukan dari air lagi. Dari tanah. Allah tinggal mengatakan kepada tanah itu, bentuklah. Maka tanah-tanah itu akan membentuk menjadi semua jasad manusia yang pernah ada di muka bumi ini, dan sempurna. Yang pincang nggak pincang lagi, yang tidak ada kakinya dibikin sempurna. Nggak ada yang nggak sempurna, di padang mahsyar semua sempurna. Tinggal begitu doang, selesai. Hah? Allah yang membuat antum dari air menjadi banyak sel ini. Nih, ada darah dari sini awalnya. Ngaku nggak ngaku dari sini, dari air aja pokoknya. Terserah ente, ngaku mau ngaku. Kalau nggak pakai air nggak bisa. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itu lain lagi babnya. Ya kan? Kalau nggak ada air itu mustahil. Kecuali Nabi Isa, beda lagi. Mustahil. Mau pakai air yang lain nggak bisa. Baik. Maka ketika kita mati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ulang kita dengan tanah. Unsur tanah itu lebih konkret dari air. Istilahnya lebih gampang untuk tanah yang kecil berkembang menjadi jasad berdiri. Berdiri semua. Jadi jasad baru, ruh kemudian dikembalikan ke jasad itu masing-masing. Jadi semudah itu Allah akan bangkitkan kita. Itu disebut dengan yaumil akhir. Kalau antum yakin kepada diri antum yang diciptakan saat ini oleh Allah dalam rahim, maka antum mau nggak mau harus yakin bahwa antum akan dibangkitkan. Karena masalah penciptaan fisik kita dari air, kemudian nanti diciptakan lagi dari unsur tanah, itu nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Tanah tinggal istilahnya begini. Istilahnya Allah menciptakan itu begini. Istilahnya ini tanah satu. Misalnya ya, Allah tinggal katakan kun fayakun, berkembang, berubah bentuk jadi manusia, tiup ruh, selesai urusan. Bukan seperti orang mahat, lama orang mahat begini, bentuk dulu, enggak. Allah tinggal katakan wahai tanah, bentuklah, dia berbentuk, berkembang terus menjadi bentuk. Seperti air yang ada dalam rahim ibu kita berkembang. Cuman di rahim Allah takdirkan berkembangnya berapa lama? 9 bulan kalau manusia. Kalau rahimnya rahim kucing, berapa lama kucing? Tahu nggak? Anda nggak tahu. 9 bulan nggak? Kambing berapa kambing? Kambing setahun? Enggak juga kan? Di bawah kerbau setahun. Lalu setahun, antum punya kerbau? Ya, itu kan kehendak Allah untuk menjadikan sunnatullah di sini terbentuk sekian kan sunnatullah. Apa? Kambing? 3-4 bulan. Tapi nanti di akhirat seperti Adam, Allah menciptakan Adam dengan sangat cepat. Pertumbuhan titik ini menjadi sebuah bentuk, mau berapa waktunya itu terserah Allah. Bisa dipahami? Nah, itulah yang dimaksud dengan man kana yu'minu billah, antum yakin kepada Allah yang menciptakan, wal yaumil akhir, antum yakin bahwa akan ada penghidupan yang baru. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana Allah tumbuhkan sebuah air itu dalam bentuk, ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun lebih. Itu masalah, itu urusan Allah. Tapi di akhirat Allah akan tumbuhkan. Di Al-Quran disebutkan proses tumbuhnya begitu cepat, begitu cepat, langsung berdiri dari tanah, tumbuh semua. Tinggal Allah mengatakan tanah jadilah bentuk manusia. Baik. Nah, kalau antum itu beriman kepada Allah dan hari akhir yang tadi Anda sebutkan, maka tolonglah falyaqul khairan aw liyasmut. Maka jangan bicara kecuali yang baik. Kalau nggak bisa bicara baik, maka pilihannya diam. Antum nggak bisa lakukan ini kalau nggak antum beriman kepada Allah dan hari akhir. Sulit. Jadi intinya di situ. Intinya antum mengimani yang tadi Anda ceritakan. Antum punya tanggung jawab ya akhil karim di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ana antum sama. Seketika Allah ingin jadikan syaraf antum kejepit, antum akan tidak bisa lagi duduk dengan baik. Seketika Allah ingin sumbat saluran-saluran darah, maka kita tidak akan bisa. Kalau jantung kita sulit bernapas,
Kalau otak mungkin lumpuh. Auzubillah. Semua ini ya, semua yang ada di tubuh kita ini di bawah kontrol Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Sebagaimana dia dalam kontrol Allah di dalam rahim ibu kita. Jangan sangka sekarang udah tidak di bawah pemeliharaan Allah. Jangan. Ini gara-gara saya makan ini, makan ini. Itu sunnatullah, ikhtiar saja. Tapi bukan itu intinya. Allah yang menjaga. Maka kalau antum yakin Allah Azza wa Jalla adalah yang menciptakan antum, kemudian Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kembali di hari akhir, ada di sana ada hisab, maka hati-hatilah dalam berbicara. Kalau tidak bisa bicara baik, maka diam. Ada sebuah hadis yang sangat baik yang bisa kita catat. Hadis Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, diingat hadis ini, idza asbaha ibnu Adam, setiap pagi ketika kita bangun pagi, maka tukaffirul a'dha'u kulluha, semua organ kita ini dari mata, telinga, tangan, kaki, semuanya tukaffiru al-lisana, semuanya akan mengancam lisan. Lisan diancam tiap pagi oleh seluruh anggota tubuh. Fataqul, anggota tubuh itu akan berkata kepada lisan setiap hari, dan kita tidak diperdengarkan tapi diberitakan. Tolong yakini, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu, maka berkatalah semua anggota tubuh itu kepada lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, baik-baiklah engkau, jangan engkau rusak kami. Baik-baiklah engkau, takut kepada Allah, jangan engkau rusak kami. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau ni lisan, engkau baik, lurus, tidak kasar, tidak dusta, tidak suka menghina, tidak suka mengejek-ngejek orang, tidak memfitnah, engkau lurus, engkau baca Al-Quran, engkau berzikir, engkau tilawah, engkau amar ma'ruf, ngajak orang kepada yang baik, engkau berkata baik, engkau lembut, engkau diam, istaqamna, maka kami anggota tubuh pun akan diam, akan lurus, akan tenang. Wa in i'wajajta, tapi kalau engkau tadi berdusta, bohong, sebar fitnah, sebar informasi yang tidak jelas, engkau menyakiti orang lain, engkau menghina orang lain, marah-marah kepada orang lain dengan berlebihan, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang dulu, maafkan tapi mengungkit kesalahan orang lain, maafin aja, tidak perlu diungkit-ungkit, maafin tapi sambil marah-marah, saya maafkan tapinya banyak, saya maafkan cuman tapinya seperti kereta, pegel juga orang dengernya. Kalau maafkan saja. Kata Allah, fasbir sabran jamila, maafkan dengan maaf tidak mengeluh. Ya udah saya maafkan, disimpan, keluhannya disimpan. Tapi kebanyakan sudah maafkan, keluhannya dikeluarkan terus. Kalau kita melakukan lisan kita seperti itu, menghina orang, menjelekkan orang, kita sedekah, kita hina orang yang menerima sedekah. Kita bantu, kita kucilkan orang yang bantu dengan lisan kita. Ente udah bantu juga, terus lisan ini kotor, kaum muslimin. Kalau lisan kotor, maka kata lisan, i'wajajna, kata anggota tubuh yang lain, maka kami akan menjadi bengkok kalau engkau bengkok, wahai lisan. Makanya penyanyi, karena dia nyanyi-nyanyi, joget itu badannya, sebab lisannya nyanyi-nyanyi. Yang dengar juga sama, ikut-ikutan. Nah, antum berbicara seperti ini, tangan anda bergerak nih. Ini sebab lisan anda bergerak. Coba aja, lisan bergerak, tangan bergerak. Lisan bergerak, hati bergerak. Semua bergerak, bisa mata bergerak atau tangan bergerak. Jadi lisan itu adalah inti dari kehidupan kita. Kalau lisan antum baik, maka baik perbuatan antum. Itu sudah hadis Nabi SAW. Makanya dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabiyyu fahishan mustauhishan. Nabi tidak pernah mengeluarkan lisan yang buruk, yang kotor. Lisannya bersih, maka perbuatannya bersih. Ini sebenarnya bab lisan buat ibu-ibu sebenarnya. Bapak-bapak masih mending lah. Buat ibu-ibu, ibu-ibu itu lisannya itu memang disuruh Nabi untuk dilurusin. Ya, buat kaum ibu sebenarnya. Buat bapak-bapak juga lah. Kita sebagai muslim sama. Jadi yang pertama,
kaum muslimin, tolong jaga lisan. Jangan kita itu mengucapkan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi ucapkan yang manfaat atau diam. Diam. Bagaimana dengan share WhatsApp? Sama juga. Tulisan adalah bahasa, lisan yang dalam bentuk tertulis. Ada sebuah perkataan dari ulama, mohon maaf ini berat sekali perkataan ini. Di antara dusta adalah menyampaikan berita yang dia tidak pasti. Selama ini antum tahu dusta itu apa? Bohong artinya tidak sesuai, hoax, tidak sesuai dengan fakta. Ternyata tidak. Ternyata dalam Islam bohong itu dua. Pertama, yang paling tinggi menyampaikan tidak sesuai fakta. Yang kedua dianggap bohong. Na'udzubillah min dzalik. Antum menge-share sesuatu, menyampaikan sesuatu yang antum tidak pasti, walaupun benar, tapi antumnya tidak pasti itu sesuatu hal yang benar atau ada. Jadi kalau antum tidak pasti, sampaikan apa? Saya tidak pasti. Betapa banyak orang bercerita sesuatu dari mulut ke mulut, padahal awalnya si pemberi berita juga tidak pasti. Nah, apalagi pemberi berita itu adalah tokoh atau ayah. Jadi nggak boleh, dalam Islam itu dua dusta itu. Maka teman-teman sekalian, anda nasihati diri anda dan antum sekalian, jangan menulis di WhatsApp kata-kata yang kasar, tulis yang baik. Apalagi di WhatsApp ini sumber pertikaian di grup, ya, pertikaian, sebab bahasa tulis itu tidak ada gerakannya, sehingga kadang lebih tajam daripada bahasa langsung. Jadi mohon untuk berhati-hati di dalam penggunaan media sosial ini, satu. Kemudian jangan disebarkan sesuatu yang antum belum yakin, karena antum termasuk dusta. Dan jangan menulis sesuatu kecuali adalah perkara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum tadi percaya kepada Allah, antum diciptakan oleh Allah, dan antum percaya antum akan kembali kepada Allah, apa tadi? Kita akan wafat, kemudian kita dibangkitkan lagi oleh Allah. Kita yakin ruh kita ada di alam barzakh, jasad kita menunggu akan dibangkitkan nanti oleh Allah. Dibangkitkan maksudnya diciptakan ulang. Bangkitkan itu maksudnya ciptakan ulang, bukan jasad yang itu. Ada sebagian mengatakan jasad yang itu. Ini sebenarnya ada dua pandangan di antara ulama. Seperti bumi. Bumi itu apakah hancur? Kiamat itu kan buminya hancur lebur loh. Apakah bumi itu diciptakan ulang atau yang ada dirapihkan lagi? Udah hancur dirapihkan lagi. Itu ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang ada dirapihkan. Pendapat kedua, dihancurkan seluruhnya, buat ulang. Ana ikut pendapat itu. Ya, itu dalam surat Ibrahim disebutkan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wa barazu lillahil wahidil qahar. Itu disebutkan di situ, wa barazu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Bumi dihancurkan, langit dihancurkan. Kemudian dibuat yang baru. Apakah yang baru itu yang hancur dirapihkan atau yang hancur udah habis bikin baru? Itu ulama dua pandangan. Nah, ana ikut bikin baru lebih mantap, ya kan? Hancurin yang ini, bikin baru. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat. Nah, jadi jasad kita yang sudah mati, maksud dibangkitkan itu bisa Allah ciptakan dari situ, dari jasad itu ada titik dan segala macam, Allahu a'lam, atau bisa Allah ciptakan dari tanah mana saja terbentuk jasad baru. Dan ana ikut pendapat itu. Allah akan bikin baru. Kita yakin nih dibikin baru, ruh kita akan masuk ke situ. Kalau antum yakin dan akan dihisab, maka kaum muslimin, yang kedua, selain antum jaga lisan, yang kedua tolong hormatilah. Apa yang kedua? Tetangga. Cara menghormati tetangga, jangan biarkan tetangga lapar. Dalam hadis Muslim disebutkan, ma amana bi man bata sya'ban wa jaruhu ila jambihi ja'i wa huwa ya'lam. Tidaklah dia beriman kepadaku, yakni imannya lemah, jika seseorang itu kenyang, tetangganya lapar. Ya. Jadi tidak boleh antum bermalam tetangga lapar dan antum tahu. Di sini hadisnya wa huwa ya'lam, antum tahu. Kalau antum tidak tahu, dimaafkan. Ya. Jadi dilihat tetangganya yang lapar, antum tahu ini tetangga lapar, tolong ditandai. Ini yang miskin.
Ditandai, dikasih bantuan, dikasih bantuan, dikasih bantuan. Tidak mesti terus. Yang jelas di sini hadisnya, kalau dia lapar, antum tahu dibiarkan, maka antum di sini imannya kurang. Tidak yakin dengan yang tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin hari akhirat. Tidak yakin akan dibalas oleh Allah. Kemudian juga tetangga di sini, kalau kalian, hadis Nabi yang kita sering dengar, kalau kalian masak maka banyakkan kuahnya. Ini juga sama nih, anak terus terang agak jarang melakukan ini, amal ini. Ini siapa yang suka masak bagi-bagi ke tetangga? Setahun sekali lah. Nah, itu memang masalah, kan Anda bilang. Masalah ini tuh susah ngamalinnya. Kalau ke masjid sehari 5 waktu, tapi ngasih sesuatu ke tetangga minimal setahun sekali lah. Kurma kasih bulan Ramadan 3 butir atau aqua kasih. Jadi berat, Anda sampaikan ini berat, susah ngamalinnya ini. Kata Nabi, idza tabakhta, kalau kalian masak banyakkan airnya, fa'aktsiru ma'ahu, banyakkan airnya. Kemudian lihatlah kepada tetangga kalian, kemudian berilah mereka dengan cara yang baik. Ya subhanallah. Baik. Yang ketiga, ini susah teman-teman, tolonglah diamalkan. Ana nasihati diri ana dan antum, coba nanti diamalkan sedikit-sedikit ya. Nggak harus semua tetangga kok. Utamakan yang miskin. Yang terakhir, hormati tamu dengan memberikan makanan. Berapa batasnya? Berapa waktu? 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari, maka kita tidak apa-apa, tidak begitu menspesialkan. Jadi batasnya 3 hari. Ini masalah tamu, insya Allah mudah-mudahan difahami. Intinya 3 itu mudah-mudahan bisa antum amalkan. Apa yang pertama? Kalau antum benar-benar berharap Allah ridha, berharap pahala akhirat, 1, nah, lisannya dijaga. Tadi kita sampaikan sebuah hadis, lisan itu dikutuk oleh setiap pagi. Gara-gara ini marah dikit, kaki nggak mau maju ke sana. Gara-gara ini nggak mau ketemu. Gara-gara si kaki akhirnya nggak mau maju. Lisan. Oke, yang kedua adalah tadi apa? Menghormati coba abis ini ya anak mudah-mudahan bisa amalkan sedikit. Antum silakan lihat tetangga yang miskin, kasih 10.000, 20.000, kasih nasi padang, kasihlah silakan. Besok hari Jumat, yang mau ngasih apa tuh sijum, kan ke masjid nih, kita sedekah ke masjid, sesekalilah sijumnya kasih ke tetangga. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghormati tamu. Ada tamu dikasih jamuan yang terbaik. Wallahu alam, silakan jika ada pertanyaan. Sambil nunggu qomat. Biasanya langsung qomat ya. Tafadhal. Azannya sebentar, azan langsung qomat nanti. Tafadhal, silakan. Berat ya? Ya begitulah. Nah. Ya, jadi pertanyaannya adalah mungkin kita sering ketemu atau ada teman yang muslim, baik, mulutnya sopan, ramah, sopan, tidak menyinggung teman-temannya, tapi di sisi lain dia sholatnya jarang, atau apalah yang wajib sebenarnya dia nyaris atau relatif kita anggap kurang, atau mungkin jarang sekali. Apakah ini jadi dengan amalan tadi seperti contoh wanita berzina, ada wanita menjajah, dengan kebaikannya dia itu juga jadi diampuni oleh Allah, orang ini juga juga mungkin bisa disamaratakan lah, bisa dianggap seperti itu juga atau? Nah, baik. Yang pertama yang kita yakini bahwa setiap amal itu dihisab oleh Allah dengan adil. Itu dulu. Seseorang yang lisannya baik, dia dapat nilai di situ. Dan dia juga akan dihisab dari perbuatan dia meninggalkan sholat. Ya, sama seperti wanita yang berzina tadi, dia akan dihisab oleh Allah dari zinanya. Dan dia juga dihisab oleh Allah dari pemberiannya terhadap
minum terhadap anjing itu. Dan Allah Maha menghisap, lebih tahu cara menghisapnya. Nah, apakah dia akan mengalami seperti yang wanita tadi? Kita katakan wallahu a'lam, sebab dia meninggalkan salat. Ada sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi, ahdun bainal abdi wa rabbih. Ada janji antara Allah dengan Tuhan, Allah dengan hamba. Ini janji, yaitu 5 salat, 5 salawat, 5 salat. Barang siapa yang mendirikannya, barang siapa mendirikan 5 salat ini, dalam hadis disebutkan fahaqqun alaihi al-jannah, maka fahaqqun alaihi ayudkhilahul jannah, maka dia punya hak dimasukkan Allah ke dalam surga. Salat 5 waktu. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka di hadis itu disebutkan idza syaa'a fa amruhu ila Allah, idza syaa'a 'adzabah wa idza syaa'a ghafaralah. Kalau meninggalkan salat itu kembali urusan kepada Allah. Apakah Allah akan mengazabnya ataupun Allah akan mengampuninya. Nah, ini makanya hisabnya kepada Allah. Gitu. Tapi ana ingin sampaikan begini. Pertama tadi kaidahnya Allah akan menghisab sesuai, setiap amal dihisab walaupun sebesar biji dzarrah akan dihisab. Yang kedua, masalah meninggalkan salat, hadis itu menyebutkan itu kembali kepada urusan Allah. Walaupun dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis lain banyak ancaman orang tidak salat, tapi pada akhirnya penetapan hukum yang berkuasa adalah Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua, yang ketiga, orang itu telah mengamalkan satu amalan yang paling mulia, yaitu al-iman. Kalau ditanya amalan paling mulia itu apa? Iman dulu, iman dulu baru salat. Dia punya amalan yang paling mulia itu iman, namun dia cacati imannya dengan meninggalkan salat. Jadi selama dia masih ada iman, nah di sini kita harus hati-hati untuk menghukumi. Amruhu ilallah, urusannya kepada Allah, urusannya kepada Allah. Karena dia punya modal yang sangat besar. Apa modal dia? Itu dia yang kita tidak bisa pungkiri. Tapi kalau dia kafir, ya, dia kafir, walaupun dia sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak akan menjadi amal soleh. Allah tidak menerima amal dari orang kafir. Nah, iman menjadi pintu dia bisa diterima amalnya. Amal itu apa? Banyak amal itu. Ya seperti tadi wanita tadi apa? Apa? Wanita yang penzina. Itu hadis itu ada kebalikannya. Kebalikannya adalah seorang wanita yang masuk neraka sebab kucing. Sama juga itu kata Imam Nawawi, seorang muslimah. Kita tidak tahu sih dia sholat atau tidak, tapi di situ tidak disebutkan dia peninggal sholat. Kita tidak boleh ngarang kan? Dia meninggalkan sholat? Enggak kok, Nabi nggak bilang gitu. Nabi hanya bilang dia masuk neraka sebab kucing. Bisa saja dia melaksanakan sholat, kita tidak tahu. Tapi dia kena azab sebab kucing. Artinya hisab itu Allah. Makanya kita hati-hati, benar-benar hati-hati. Yang sudah sholat, ya silakan. Insya Allah itu alamat baik, tanda baik. Tapi hati-hati dengan masalah akhlak. Bagi yang tidak salat, tentu kita nasihati supaya salat, tapi juga kita juga tetap hati-hati. Kita tidak boleh menghukumi, itu aja intinya. Ada hadis lain yang mungkin antum pernah dengar, pernah nggak dengar? Ada 2 orang, satu soleh, satu tidak soleh. Pernah dengar nggak ini? Soleh dan tidak soleh. Yang soleh menasihati yang tidak soleh 3 kali. Jangan lakukan, tinggal lakukan 3 hari berturut-turut. Yang ini, yang maksiat, ya, nggak mau dengar kan? Kemudian dia bilang apa di hari keempat? Masuk neraka ente. Di akhirat apa? Kata Allah, engkau telah mendahului hakku menentukan neraka surga. Jadi kita nggak boleh melewati hak Allah. Ahlul nar, ahlul jannah, nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi fanhu. Kita husnudzon saja. Selama dia punya itu aja sih kuncinya, iman. Hati-hatilah dalam muamalah ini. Demikian wallahu a'lam. Nah, fadhal. Sebenarnya masih berkaitan. Jadi ada orang berstatement bahwa kalau adab itu bisa dibentuk dari pendidikan. Kalau akhlak itu merupakan perwujudan ibadah. Jadi tidak semua yang berakhlak, yang beradab itu mempunyai akhlak. Tapi kalau orang yang berakhlak biasanya beradab. Itu betul nggak statement seperti itu? Akhlak yang dimaksud apa? Adab yang dimaksud apa? Iya, kalau adab itu misalkan yang tadi orangnya sopan santun, baik, tapi kita sebut dia nggak berakhlak. Kenapa ya? Dia meninggalkan sholat atau dia masih suka membuka
dia beradab tapi tidak berakhlak karena sebuah maksiat gitu. Enggak. Dia beradab tapi dia fasik, gitu yang cocok ya. Dia punya beradab seperti tadi tuh. Beradab tapi dia fasik, meninggalkan kewajiban Allah, fasik. Tapi dia beradab tuh tadi, sopan, suka bantu orang ya. Tapi dia tidak sholat gitu. Itu fasik. Secara hukum dia fasik. Meninggalkan ibadah fasik. Orang yang meninggalkan ibadah disebut fasik. Nah, cuman dia punya akhlak-akhlak yang baik yang seperti tadi ini. Kalau ada tamu dia sambut baik. Allah yang hisab. Jadi kalau kata-kata tadi antara adab sama akhlak, wallahu alam, yang tepat dia beradab tapi fasik. Dikembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena akhlak yang dimaksud tadi apa? Apa makna akhlak? Akhlak di dalam Islam tadi, makna akhlak adalah semua tata cara muamalah kita dengan makhluk, itu akhlak. Dan itu luas sekali. Itu yang dimaksud akhlak. Adapun sopan santun itu bagian kecil sekali dari akhlak. Nah, demikian wallahu alam teman-teman sekalian, waktunya terlalu singkat sebenarnya membahas masalah akhlak. Hanya tadi aja amalnya sudah bel istirahat waktu salat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengamalkan 3 amal tadi. Hati-hati dengan lisan, jaga lisannya. Jika tidak bisa berkata baik maka diam. Setelah ini tetangga coba dikasih bantuan, silakan dalam waktu 3 hari masing-masing ikhtiar. Saya harus bantu tetangga saya 1-2, tidak banyak tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau ada tamu tolong dihormati, jangan kering aja tenggorokannya, kasihlah minuman minimal air putih. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.